Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk di mata kuliah paket aplikasi komputer. Kali ini pertemuan ke-11 mengenai pemeriksaan data, penyusunan tabel ringkasan, dan interpretasi statistik deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Oke. Nah, untuk pertemuan ke-11 kali ini itu merupakan lanjutan ya. Jadi lanjutan dari kemarin kita sudah membahas mengenai statistik deskriptif ya menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi kali ini kita bahas mengenai pemeriksaan data gitu ya. Kita periksa datanya harus sudah pastikan benar gitu kan, tidak ada data yang keliru dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita eh, rangkum gitu ya, pembahasan mengenai Excel ini dikelompokkan dalam 4 pertemuan gitu ya. Jadi pertemuan 9 kemarin mengenai pengolahan data awal, pertemuan ke-10 penghitungan statistik, statistik deskriptif gitu ya. Nah, hari ini pertemuan ke-11 itu mengenai pemeriksaan hasil olah datanya gitu ya. Nyusun tabel sama interpretasi. Nah, baru nanti pertemuan ke-12 itu terakhir untuk Excel mengenai pivot table sama pivot chart gitu ya. Nah, jadi untuk datanya kita masih pakai data yang kemarin gitu ya, lanjutan dari pertemuan 9 dan pertemuan ke-10. Nah, jadi sebelum kalian lanjut di pertemuan ke-11 ini, pastikan dulu bahwa kalian udah ngerti dan clear gitu ya mengenai materi pertemuan ke-10 termasuk tugas-tugasnya gitu ya, karena ini lanjutan gitu ya, lanjutan dari tugas di Excel untuk yang pertemuan ke-10 kemarin gitu ya. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai mean, median gitu ya, nilai minimum, nilai maksimum, rentang, standar deviasi, dan varians. Nah, jadi kali ini kita belajar mengenai uh, pemastian untuk hasil olah data tersebut gitu ya. Jadi kita nanti memeriksa kelengkapan data, mendeteksi kesalahan input, rumus gitu ya. Terus nanti kita pakai fitur sort dan filter pada Excel. Terus kita buat ringkasan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, yang terakhir itu mengenai penyusunan tabel statistik deskriptif gitu ya. Nah, jadi untuk konteksnya masih tetap sama gitu ya tadi. Jadi kita bahas mengenai pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pembacaan masalah matematis siswa SMP pada materi sistem pesama linear dua variabel gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya tadi ya udah beberapa tadi udah disampaikan, meriksa kelengkapan, mendeteksi nilai yang di luar rentang gitu ya, ketepatan rumus, nanti kita juga pakai fitur sort dan filter. Nah, untuk fungsi kita pakai fungsi count blank ya, count blank, count ifs pakai s, average if, average ifs, dan round. Lalu bikin tabel ringkasan, penyajian hasil perhitungan, menulis interpretasi, dan membedakan temuan deskriptif dengan kesimpulan statistik inferensial. Nah, jadi untuk data yang digunakan sama tadi ya, jadi lanjutan dari pertemuan ke-10 dan sudah selesai gitu ya tugasnya untuk pertemuan ke-10. Jadi filenya nanti file hasil dari tugas pertemuan ke-10 gitu ya. Nah, ini review saja gitu ya, jenis-jenis datanya nanti kita seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ini. Nah, untuk kelompok tadi ya kita bikin kategori. Ya, satu itu eksperimen, dua itu kontrol gitu ya. Nah, kita pakai worksheet juga mengenai deskriptif keseluruhan kemarin ya, yang ini ya. Nih, yang ini tabel deskriptif keseluruhan, terus juga deskriptif kelompok gitu ya, sama interpretasi. Ya, oke. Interpretasi itu yang hasil kemarin ya. Hasil interpretasi dari
hasil olah data kemarin. Oke. Nah, materinya berarti yang pertama itu mengenai pentingnya pemeriksaan data. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, data penelitian gitu ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa gitu ya, untuk penelitian skripsi, khususnya skripsi eh, kuantitatif ya, itu harus bisa memastikan bahwa data yang digunakan itu lengkap ya, tidak salah input, tidak ada kode responden yang ganda gitu ya. Terus rentang nilainya itu benar gitu ya. Terus rumusnya juga benar dan harus konsisten gitu ya antara data mentah dan tabel ringkasannya. Nah, itu nanti kalau salah gitu ya, salah satu aja gitu ya. Angkanya itu nanti beda ya, rata-ratanya salah, tanda deviasinya salah, ini nanti kesimpulannya salah gitu ya. Termasuk interpretasi. Nah, makanya itu penting gitu ya, buat nanti kita periksa ya bagian-bagian data yang eh, diolah gitu ya. Nah, yang pertama itu memeriksa data kosong gitu ya. Memang kalau misalkan kalian lihat di sini, tujuannya menghitung data kosong adalah untuk memastikan bahwa tidak ada sel di sini ya, untuk di data mentahnya ini, data penelitian ini, untuk memastikan tidak ada yang kosong. Kalau kalian nanya, Pak, ini kan bisa dilihat sendiri gitu ya, bisa set gitu, bisa dilihat ketahuan nih, nggak ada data kosong. Ya, betul. Kebetulan data contoh yang kita pakai itu kan hanya ada 20 ya. Nah, cuma ada 20 di sini kan kalau bisa lihat ya. Cuma ada 20 data gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti suatu saat ya kalian pakai data yang ratusan gitu ya, atau bahkan ribuan, itu pusing gitu ya. Nah, ini kebetulan aja kita pakai contoh datanya sedikit. Cuma ada 20 gitu ya selnya ini ya kalau kalian hitung ke bawah. Jadi itu sebenarnya eh, bisa langsung dilihat gitu ya kalau ada sel yang kosong gitu ya, lupa terinput gitu kan, ketahuan memang gitu kan. Nah, cuman ini asumsinya kalau datanya itu ratusan, banyak gitu ya. Nah, itu penting. Jadi kita nggak perlu lagi harus jeli matanya gitu ya, mau lihat gitu kan, harus liatin satu-satu gitu, nggak usah. Kita pakai rumus saja gitu ya. Nah, nah kita bikin ya ini tabelnya. Nah, ini tabelnya ya. Jadi kita bikin misalkan di sini ya, kita bikin di sini saja. Nah, di oh sorry, di sheet baru gitu ya. Kita bikin tabel. Yang pertama itu kode responden. Nah, terus eh, ke samping ya. Sorry, ini kode responden terus pretest gitu ya. Pretest terus post test ya. Terus skor angket untuk A1 sampai A5 terus gainnya. Nah, ini aja pokoknya kalau misalkan kalian mau apa bisa langsung selesai tugasnya, kalian ikutin aja langsung di sini ya, yang Bapak kerjakan sekarang langsung ikutin aja sambil gitu ya, karena nanti tugasnya ya seperti ini, sama ngikutin seperti ini dan mastiin bahwa hasilnya itu tuh sama dengan yang Bapak peroleh di sini itu ya. Oke, di sini oke, kita kurang satu sel ya, kita tambahin dulu ya. Nah, nah ini ya, disisipkan satu. Nah, di sini nih bagian yang diperiksa. Nah, untuk rumusnya ini kolom rumus nggak usah nggak apa ya, jadi langsung aja jumlah data kosong ya, terus status. Oke, jadi cukup 3 kolom ini gitu ya. Nah, sini nanti kita lihat, kita bikin tabel. Nah, terus di sini ya, ini kita bikin pakai count blank ya gitu ya. Nah, terus ini udah ada nih ya. Nah, misalkan kita ngitung kode respondennya dulu. Kita mastiin kode respondennya lengkap enggak ada yang kosong gitu. Jadi pakai ini ya. Jadi sama dengan
count blank gitu ya. Nah, count blank, double klik aja. Nah, terus baru range-nya. Range-nya berarti kan untuk kode responden ya. Nah, ini. Jadi ini tinggal di ya, misalkan ini sampai sini. Dah, gitu ya. Kode responden. Jadi di kolom kode responden kalau sudah selesai tinggal di kurung tutup. Terus kita enter. Nah, jumlah data kosongnya 0 gitu ya. Kalau 0 eh, berarti nggak ada yang kosong gitu ya. Nah, kalau ada angka lebih dari 0 nanti hasilnya, berarti perlu ada data yang diperiksa gitu ya. Berarti ada yang kosong nih gitu ya. Selnya ada yang kosong gitu. Kalau ini kan 0 berarti nggak ada yang kosong gitu ya. Oke, lanjut untuk data pretest sama ya. Jadi count blank, ini di double klik aja. Nah, terus kita buka tadi bagian pretest ya, pretest. Nah, berarti di sini sampai sini. Tinggal kurung tutup terus enter. Nah, aman ya. Nah, terus sama ini juga count blank. Terus range-nya berarti untuk post test yang ini. Oke, tutup, enter, terus skor angket A1 sampai eh, A5 ya. Nah, ini sama jadi count blank. Terus ke sini. Nah, ini ya. Ini langsung aja gini. Apa? Nah, set gini kan. Baru kita tutup ya. Nah, 0 gitu ya. Terus gain ya. Gain sama ya. Count blank. Terus berarti di kolom gain. Kita cari di kolom gain yang ini. Sampai sini kita tutup, enter. Aman ya. Nah, untuk status berarti kita bikin pakai rumus ini udah ada. Ya, ini. Nah, oke. Jadi kita bikin rumusnya gini sama dengan pakai if ya. If yang ini ya sama dengan 0 berarti tulisannya kesimpulannya atau statusnya lengkap. Kalau tidak berarti apa? Perlu diperiksa, misal gitu ya kalimatnya. Oke, nggak enter. Nah, ini lengkap ya. Ini tinggal ditarik saja. Udah, berarti aman ya. Jadi kan 0, berarti kan lengkap datanya. Nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Ini kita kasih nama aja sheetnya ya. Misalkan apa? Ganti nama, misalkan cek data kosong ya. Oke. Terus yang kedua rentang nilai. Nah, ini kan gini ya. Logikanya sebenarnya ini untuk memastikan bahwa tidak ada typo-typo mengenai nilai. Gitu ya. Kalau kalian lihat gitu ya, misalkan nih, kita buka dulu yang di bagian data. Nah, di sini ya. Misalkan ini. Kita punya data pretest sama post test gitu ya. Dan kita tahu bahwa rentang nilai ini kan berarti antara 0 sampai 100 gitu kan. Nah, kita mau mastiin bahwa data mentah ini tidak ada yang di luar dari rentang core gitu ya. Artinya apa? Nah, artinya kita mau mastiin bahwa tidak ada data itu yang kurang dari 0 ataupun lebih dari 100. Nah, itu kan jelas salah input data berarti gitu ya. Itu meskipun ada kemungkinan lain misalkan kalian nginput harusnya datanya itu 80 ternyata salah ketik jadinya 88 misalkan gitu ya. Nah, kalau itu nggak bisa kita periksa pakai rumus ini gitu ya. Itu murni kalian harus berhati-hati kalau input data. Nah, kalau Excel itu bisa membantu tadi ya, salah satunya untuk memastikan bahwa rentang itu benar gitu ya. Semua data yang ada di sini dipastikan dia berada di dalam rentang yang normal. Tadi ya, kalau ini misalkan kita pakai rentang seperti ini atau nilai seperti ini berarti kan dia pastinya antara 0 sampai
100 gitu ya. Nah, jadi kita pakai rentang nilai untuk memeriksa kebenarannya. Nah, kita bikin pakai COUNTIF gitu ya. Nah, ini kita bikin lagi satu sheet kosong, misalkan eh, kita rename apa nih? Cek ya, cek rentang nilai. Nah, ini kita bikin tabelnya seperti ini ya. Ini tabel ini. Nah, kita bikin berarti dari variabel terus rentang yang benar, terus jumlah nilai yang tidak sesuai, terus status. Oke. Terus variabel yang kita cek yang pertama itu pretest, terus kedua posttest, yang ketiga A1 sampai A5. Dan terus, nah rentangnya kan berarti untuk pretest dan posttest saya tahu ya tadi dari 0 sampai 100. Sedangkan A1 sampai A5 karena itu adalah apa namanya respon siswa gitu ya. Jadi kan dia pakai skala nih, skalanya 1 sampai 5. Gitu. Jadi beda sendiri. Ya, ini bentar. Ini berubah sendiri dia. Ini berubah sendiri ya. Nah, kita ganti general aja. 1 sampai 5. Nah, bentar. Tak, 1 4 5 lah. Apa ini? Nah, ini agak aneh ini ya. Kalau ini benar ya. Ini kita copy aja deh, taruh sini. Oh, itu 0 ya. Masih berubah ya. Ini ya. Angka aja ya, angka. Nah, udah mulai error ya. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau ini ya, kalau apa sempat kendala yang sama itu kalian sebenarnya tambahin ini. Ini kalau kalian lihat sini ya. Nanti tanda petik 1 ya di depannya. Lalu di enter. Jadi dia eh, tidak pakai format apapun. Jadi sama persis dengan apa yang kita ketik. Dan ketika di selnya itu ya itu nggak kelihatan kok, nggak muncul, hilang gitu ya. Cuma muncul di bagian rumus ini. Nah, sedangkan di selnya nggak kelihatan tanda petiknya. Oke, kita bahas tadi ya mengenai jumlah nilai yang tidak sesuai. Nah, kita pakai COUNTIF ya. Nah, jadi di sini kita pakai COUNTIF ya. Nah, kita mau mastiin bahwa datanya itu tidak kosong gitu. Nah, cuman ini kan sebenarnya gini ya. Rentangnya itu kita tidak ingin ada skor pretest maupun posttest itu yang di bawah 0 dan di atas 100. Ya gitu ya, logikanya gitu. Nah, jadi kita perlu 2 count if sebenarnya. Count if yang pertama itu di bawah 0, count if yang kedua itu di bawah 100. Jadi kita gabungkan keduanya itu bisa pakai tambah gini ya. Nah, jadi kayak gini. Count if-nya 2 kali ditambah.
Itu. Nah, jadi yang pertama ya, count if dulu, terus kita cek berarti data untuk pretest. Nah, ini ya, sampai sini. Nah, baru titik koma, kriterianya apa? Kita pengen dia menghitung kalau ada yang ini ya, kurang dari 0 gitu ya. Pakai tanda petik 2. Nah, terus ditambah count if lagi sama rentangnya pretest juga. Nah, terus titik koma kalau dia lebih dari 100. Ya, jangan lupa tanda petik 2 ya, ujung-ujungnya. Nah, baru ditutup. Gitu. Nah, kita pengen dia menghitung ada enggak gitu yang skornya itu kurang dari 0 atau lebih dari 100 gitu. Ada enggak? Oh, ternyata 0, berarti enggak ada. Gitu ya, logikanya gitu. Nah, ini sama. Jadi count if gini deh, kalian juga sebenarnya bisa copy gini ya. Nah, copy rumus, terus kalian tinggal double klik ya. Terus yang ini ganti. Tadi kan kalau kalian lihat ya, ya ini nih, kalau misalnya ini deh, boleh deh, ada beberapa cara. Yang pertama tuh gini, ini kita blok, terus kita pilih ke data penelitiannya, kita pilih yang ini ya, sampai sini. Nah, gitu. Terus kita ke sini, ya ini F ya, ini kolom F. Nah, cara kedua adalah, ini kan pasti benar ya, yang ini sampai sini. Nah, cuman salahnya kan di bagian kolomnya, ini kolom E, harusnya kita pakai kolom F. Jadi ganti aja manual gini juga bisa. Gitu. Untuk yang kolom post test ya, yang ini. Nah, ini. Udah ya, kurang dari 0, lebih dari 100, tinggal di enter. Oke, 0 ya, berarti aman. Terus yang untuk skor angket ya, A1 sampai A5 itu kan tentangnya 1 sampai 5. Caranya sama ya. Kita copy saja, paste di sini. Terus nah, double klik lalu kita tadi ya. Ini kita blok dulu. Terus pastiin tadi posisinya kalau nah yang ini ya. Ini kan sama nih. Segini juga bisa. Gitu ya. Nah, data penelitian. Jadi ini nih sorry. Nah, gini ya. Ini kalian bisa blok gitu ya, copy terus taruh di sini. Ya, sampai sini. Di paste. Nah, terus tadi rentangnya kan kalau ini berarti 1 sampai 5. Berarti kita pengen dia memastikan bahwa tidak ada yang kurang dari 1 dan lebih dari 5. Gitu. Udah enter ya. 0 aman berarti ya. Statusnya sama kayak tadi. Berarti kan sama dengan pakai if ya. Nah, if yang ini gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya misalkan sama dengan 0 ya. Berarti apa? Lengkap gitu ya. Kalau 0 berarti lengkap. Terus kalau tidak berarti apa? Oh, periksa data. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini sama ya. Nah, itu aman berarti ya, aman. Semuanya 0, tidak ada data yang di luar dari rentangnya, gitu ya, jadi lengkap gitu ya. Atau bukan lengkap deh ya, ganti deh ya, bukan lengkap nih. Harusnya mungkin benar itu aman. Nah, aman aja. Nah, gitu ya. Itu aman, nggak ada yang di luar rentang. Karena rentang yang benar tuh ini ya. Nggak ada, oke aman. Lanjut untuk kode responden ganda. Nah, jadi responden itu kan punya kode yang berbeda. Maksudnya gimana ini? Kan gini ya.
ketika kita memasukkan data di Excel gitu ya, kita harus menjaga kerahasiaan data responden. Artinya, nama responden itu tidak boleh dimasukin ke sini, ke datanya, gitu ya, tidak boleh, gitu. Bahkan mungkin kalau pakai inisial itu masih bisa ditebak, gitu ya. Makanya kita bagusnya itu pakai kode. Nah, jadi dari 0, ya tergantung misalkan ada 20 responden, berarti kan dari 1 sampai 20, begitu ya. Nah, kita mau mastiin sekarang ada nggak responden yang datanya itu ganda kodenya. Misalkan ada 2 nih responden nomor 13 ini. R013 ini ada 2 gitu ya. Oh, berarti salah gitu ya. Jadi kita mastiin ada yang duplikat enggak gitu ya. Oke, kita berarti bikin lagi satu sheet di sini. Ya, misalkan apa? Nah, cek responden ganda. Nah, oke, ini kan bentuknya mungkin nggak perlu sampai jadi tabel ya, karena cuma mastiin bahwa oke atau enggak gitu kan. Atau gini deh, karena apa namanya? Karena cuma satu nanti ya, kita bisa naruh di sini deh. Nah, udah di sini aja deh, ya. Bikin di sini. Jadi yang tadi nggak usah. Ya, cek responden ganda. Itu taruh sini aja deh, ya. Nah, pakai apa? Pakai count if berarti. If count if, ya. Nah, range-nya kan berarti untuk kode responden, ya. Jadi dari B2 sampai B21, ya. Oke. Terus kemudian titik koma. Nah, untuk ini ya, format tulisan ya, ini kelupaan ya kemarin yang aku sampaikan. Jadi gini, untuk format penulisan itu kalian pastikan settingan di Microsoft Excel kalian itu pakai apa. Ada yang pakai titik koma, kayak punya bapak ini pakai titik koma. Ada juga yang dia pakai koma. Nah, sepertinya itu dipengaruhi oleh settingan dari bahasa, ya. Jadi kalau misalkan kalian bahasa Indonesia, dia nanti rumusnya itu pakai titik koma. Tapi kalau misalkan kalian settingannya bahasa Inggris, itu pakai koma. Nah, makanya di sini, di rumus, di modul itu ya, itu pakai koma ya, pembatasnya. Gitu. Karena dia pakai format bahasa Inggris, sedangkan Bapak di sini pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi, pakai pemisahnya itu titik koma. Nah, kalian pastiin punya kalian ya. Jadi sesuaikan aja. Nanti dicek. Gitu. Kalian tinggal lihat gini aja nih. Di apa namanya? Di rumus yang muncul nanti ya, di rumus yang pop up kayak gini, nanti kelihatan nih ya, ada format penulisannya. Nah, setelah tulisan range ini kan kelihatan nih, oh ada titik koma nih sampingnya, oh berarti dia pakai titik koma. Gitu ya. Nah, terus ini kita nanti pakai ngecek ya satu-satu sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita pakai rumus di dalam rumus. Nih, logikanya gini deh ya, Bapak kasih tahu. Rumus kan gini. Sebelum if berarti kita bahas dulu deh rumus count if-nya. Ya, count if. Nah, ini kan nanti ada B2 sampai B21. Terus nanti dikasih tanda dolar seperti ini ya.
di sebelum B dan sebelum angkanya. Gitu ya. Itu artinya eh, posisi kolom sama posisi baris itu dikunci dari B2 sampai B21 gitu ya. Nah, kita mau mengecek apakah ada sel yang sama dengan B2. Itu maksudnya. Ada nggak sel yang sama dengan B2? Selnya itu antara B2 sampai 21. Ada nggak? Gitu ya. Jadi yang benar adalah sel B2 ini cuma ada satu. Maksudnya isinya. Isi yang sama dengan B2 itu adalah B2 sendiri. Gitu. Nanti lanjutannya sama berarti. Sel yang ada di dalam B3 itu harusnya cuma B3 sendiri. Artinya apa? Artinya cuma ada satu. Gitu. Tidak ada kembarannya di sel lain selain dirinya sendiri. Nah, makanya di sini kita menghitung ya, count if berarti kan hitung jika di dalam rentang ini B2-nya itu lebih dari satu gitu. Hitung jika B2-nya lebih dari satu. Kalau ada berarti duplikat. Kita kasih uh, kriteria. Kalau tidak ada berarti oke. Ya, tidak ada yang lebih dari satu. Itu. Nah, terus kenapa kemudian ada tanda dolar ya? Mungkin ada sebagian dari kalian yang ngerti tujuan tanda dolar ini. Nah, bagi yang belum gitu ya, Bapak kasih penjelasan bahwa ini nanti kita akan rumusnya nanti kita bikin di satu sel seperti ini, tapi nanti untuk berikutnya kita tarik ke bawah. Gitu ya. Nah, sehingga ketika kita tarik ya, rumusnya akan berubah bagian-bagian yang seperti ini. Kan B2 nanti berubah. Ketika kita tarik ke bawah, dia jadi B3, tarik lagi jadi B4 dan seterusnya gitu. Sedangkan yang ada tanda dolar ini itu tidak berubah gitu karena dari kunci. Kasih tanda dolar itu berarti dikunci gitu ya. Nah, itulah kenapa ada tanda dolar di sini ya. Nah, dan kita pastiin bahwa yang dikunci itu baris dan kolomnya. Jadi sebelum B dikasih dolar artinya kan kolom B dikunci. Ya, sebelum 2 dikasih dolar artinya di baris kedua itu dikunci. Nah, sampai B21. Gitu ya. Jadi gitu logikanya. Nah, jadi count if-nya itu sebenarnya rumusnya itu cuma sampai sini gitu ya. Lebih dari satu. Gitu udah. Nah, baru kita masuk ke rumus if-nya. Gitu. Titik koma, value if true nih ya. Nah, kalau ada lebih dari satu, apa artinya? Apa maksudnya? Berarti kita kasih keterangan duplikat, berarti ada yang duplikat gitu. Kalau false, berarti kalau salah, artinya tidak ada yang lebih dari satu, berarti oke. Nah, gitu ya. Jangan lupa kasih tanda petik 2 karena kita pakai bukan angka ya yang kita tulis di sini karena huruf. Nah, tanda petik 2. Baru kita enter. Oke, berarti ya. Berarti tidak ada yang duplikat. Nah, ini nanti kita tarik ya. Atau misalkan kalian double klik aja juga bisa. Double klik aja, nanti dia otomatis sampai berhenti persis di data terakhirnya. Nih ya, sampai sini. Dari R1 sampai R20. Gitu. Nah, di sini oke ya. Itu. Nah, yang tadi kita hapus saja tadi ya. Cek responden ganda ini kita hapus saja. Oke, terus ketepatan rumus. Kalau ini boleh deh ya. Nah, kalau lihat ya, gen itu kan tadi posted dikurang pretest. Nah, jadi untuk pemeriksaan ya untuk memastikan bahwa hasil gennya benar,
kita bikin kolom pemeriksaan sementara. Oke, karena cuma kolom berarti kita bikin aja di sheet pertama ini ya. Nah, jadi cek misalkan ketepatan rumus in. Oke. Jadi kita pakai di sini if udah ada ya nih. If L2 sama dengan F2 dikurang E2. Artinya apa? L2 itu apa? L2 itu harusnya hasilnya. Nih ya. Apakah ini gitu ya sama dengan F2 yang ini dikurang dengan ini. Nah, kita mau matiin gitu. Kalau benar, tolong kasih keterangan sesuai. Kalau tidak benar, berarti kita kasih keterangan periksa. Lalu kita tutup. Nah, logikanya ngerti ya? Berarti kita mau mastiin apakah hasil 30 ini benar merupakan pengurangan dari 78 dikurangi 48. Gitu. Kalau benar berarti sesuai. Kalau salah berarti periksa. Nah, ini di enter gitu ya. Oke, sesuai berarti benar. Rumusnya benar gitu ya. Nah, ini sama ya. Kalian arahkan ke sini sampai tanda tambah gini yang kecil lalu di double klik. Nah, dia akan otomatis berhenti sampai situ. Udah ya. Berarti oke. Kalau sesuai berarti perhitungan gennya benar. Kalau nanti ketemu periksa ya berarti ada yang salah. Gitu ya. Jadi ini jauh lebih aman daripada nanti hitung manual gitu ya. Ini contoh ya, kebetulan mungkin contohnya terlalu gampang gitu ya, cuma mastiin bahwa ini kurang ini bener enggak gitu. Nah, ini jadi tapi kalian bisa kembangkan untuk hal-hal atau rumus yang lebih rumit nanti ya. Nah, kita kalian bisa mastiin bener enggak nih hasilnya itu merupakan perhitungan dari ini gitu. Nah, kalau bener berarti sesuai, kalau salah berarti periksa. Oke, terus kita pakai sort ya. Nah, ini kita pakai fungsi sort untuk menelisir data. Gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, fitur sort itu digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai tertentu. Jadi gunanya misalkan kalian mau mengurutkan nilai post test ya dari tertinggi ke terendah, misalnya gitu ya. Atau misalkan gainnya disusun nih dari rendah ke tinggi. Atau misalkan dikelompokkan respondennya eksperimen dulu baru kontrol dulu. Nah, ini kan kebetulan udah ya. Nih, kalau kalian lihat di sini kan kolom eksperimen itu udah tersusun ya. Jadi ini kolom kelompok ini udah tersusun dari eksperimen dulu satu semua baru kontrol gitu ya. Kontrol 2 semua gitu ya. Oke, kemudian misalkan kita juga bisa ngurutkan berdasarkan rata-rata angket nih yang ini ya. Berdasarkan ini juga bisa. Nah, langkahnya kita klik ya salah satu sel misalkan dalam tabel. Nah, misalkan apa? Kita mau mengurutkan post test dari nilai tinggi ke terendah misalkan gitu ya. Misalkan ini. Terus di bagian data terus pilih sort ya, susun. Mana nih sort ya? Nih urutkan ya. Nah, ingat tadi ya. Ini ya. Ini perlu diperhatikan di sini. Saat mengurutkan data ya, seluruh tabel harus ikut dipilih agar data setiap responden tidak berpindah secara terpisah. Artinya, ketika kita mau mengurutkan ya, ini tabelnya harus dipilih semua. Gitu. Nah, termasuk mungkin yang ini. Nih, gini aja deh ya. Kita bikin gini.
kok satu ini ya, biar gampang kita pindahkan aja. Jadi selnya ini kita sisipkan, tambahkan di sini, sama di satu lagi ya, ini. Nah, terus yang ini kita pindah ya. Ini kita cut saja, Ctrl X, terus kalian taruh di sini. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini udah gak ada. Nah, tujuannya apa? Kita pengen nanti ketika kita sorting, itu tuh sampai sini. Ya, nih, ini di blok. Pastikan ini kalian blok semua, baru ke bagian data, terus ke bagian urutkan gitu ya. Nih, ini kan ada ya. Nah, misalkan nih kita mau mengurutkan apa? Ya, misalkan kita mau mengurutkan pretest ya, pretest. Ya kan? Atau proses deh, proses deh. Proses. Nah, terus nah, diurutkan pakai apa? Pakai nilai ya. Jadi kan bisa pakai warna, bisa pakai font gitu ya. Kita pakai nilai saja. Urutannya gimana? Dari kecil ke besar kah? Misalkan dari besar ke kecil. Ya, nah baru kita oke. Nah, jadi ini berubah nih. Nih, acuannya ini. Acuannya post test. Gitu ya. Ini kalau lihat dari 85, 84, 83, 82, 10, 78, 79 sampai 62. Gitu. Akibatnya respondennya juga berubah nih ya. Nih, kalau kalian lihat ya, dia udah nggak bersusun berdasarkan urutan responden lagi, bahkan nomor nih berubah ya. Nih, jadi kita tahu, oh ternyata nomor urut 5 ya itu yang paling tinggi. Gitu ya, itu the sorting. Nah, tadi caranya gitu ya. Jadi ini pastikan kalian blok semua ya, semua semua kolom yang saling terkait satu sama lain. Nah, ini kan nggak usah ya. Ini kan kenapa ini nggak usah? Karena ini kan sebenarnya nggak ngaruh ya kan. Data, jumlah data gitu ya, rata-rata, median, kan ini nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ketika misalkan ini kita bolak-balik datanya ya. Ada yang beda ke atas, ada yang beda ke bawah. Itu kan tidak mempengaruhi nilai rata-rata, nilai median gitu ya. Nilai terendah kan nggak ngaruh. Nah, makanya nggak perlu kita blok. Tapi yang lainnya kan ngaruh gitu. Makanya semua yang akan terpengaruh itu harus kita blok. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Baru klik tadi ya data, terus pilih ini ya urutkan. Udah sama tadi. Misalkan kita ngurutkan apa? Ngurutkan misalkan berdasarkan gini. Gain misalkan ya. Nih pakai gain. Oke, kita pilih yang gain. Nah, sama misalkan nih. Yang terendah nih, yang terendah ya, terendah ke tertinggi. Ya, terkecil ke terbesar. Baru kita oke. Nah, berubah lagi susunannya ya dengan acuan gain ini ya. Nih yang ini. Dari 16 gainnya sampai 32. Gitu ya. Nah, terus kalau ini nggak perlu ya yang ini. Terus rata-rata aja deh berdasarkan rata-rata angket. Oke, jadi ini sama kita blok juga. Terus ini kita susun berdasarkan rata-rata angket. Ya, misalkan dari besar ke kecil deh. Oke. Nah, dia berubah lagi nih. Nih, dari sini ya. Acuannya dari 4,8 sampai 2,8. Nah, berubah lagi. Pindah-pindah lagi ya. Oke. Nah, itu ya. Itu contoh penggunaan dari sort data. Gitu. Nah, oke. Untuk eh, tugasnya ya, bentar. Saya ingat Bapak itu ada tugas untuk mengurutkan juga. Bentar ya, saya cek dulu. Sort dan filter. Nah, benar ya.
Nih. Nah, ini ya. Untuk praktek 3, ini kan pakai sort sama filter ya. Nah, jadi kalian tugasnya itu mengurutkan. Nih, berdasarkan gain. Gitu ya. Terus gini, untuk yang filter itu tampilkan yang eksperimen aja, atau misalkan tampilkan yang belum tuntas aja, tampilkan yang kategori responnya sangat baik aja, terus kembali tabel ke tampilan lengkap. Gitu ya. Nah, ini biar gampang, kalian bikin aja kopian datanya. Gitu. Jadi gini, ini Bapak kasih contoh ya. Misalkan gini, ini data asli, kalian copy aja ya. Jadi ini pilih yang sini salin gitu ya. Nah, terus ini centang buat salinan. Taruh aja misalkan sebelum ini, sebelum ringkasan ya. Kita kasih oke. Nah, ini ya. Di ini kopiannya. Nah, kopiannya itu bikin aja yang ini. Urutkan gain dari nilai terendah ke tertinggi gitu. Nah, ini kan salah ya. Ini kan belum nih, belum ya. Nah, jadi ini kasih nama ya, misalkan urut berdasarkan gain ya. Nah, gitu. Jadi kalian kerjakan gini. Ini di blok ya, tadi sampai sini. Terus ke bagian data, sort, lalu kalian susun berdasarkan gain ya, dari tertinggi ke terendah atau terbesar ke terkecil. Nah, gitu. Nah, jadi ini, nih data penelitian ini kembalikan lagi ke semula. Gitu. Jadi ini kita sort lagi berdasarkan nomor. Nah, dari terkecil ke besar. Gitu. Nah, dia balik lagi ya. Nih, berdasarkan nomor. Nah, jadi yang ini biarkan ya data penelitiannya. Kalian bikin satu lagi kopiannya, terus diganti nama. Urut berdasarkan gain. Gitu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk kalian pakai uh, fitur filter ini ya. Ini yang filter. Nah, untuk yang praktik 3 ini. Jadi nomor 2, 3, dan 4 itu kalian bikin lagi kopiannya tadi sama ya. Jadi ini dari sini deh ya, dari sini misalkan ini salin ya, ini centang salinan. Taruh misalkan sebelum ini atau sebelum ringkasan deh. Nah, oke. Nah, nanti ini muncul. Nah, misalkan ini kasih nama apa? Hanya eksperimen ya. Nah, oke, itu untuk yang filter gitu ya. Nanti bikin lagi satu hanya belum tuntas. Terus satu lagi bikin yang hanya respon sangat baik gitu. Nah, jadi nanti ada tambahan lagi beberapa. Gitu ya. Jadi masing-masing itu hasil kopian gitu. Oke, kita balik dulu. Nah, ini tadi ya, kita bikin filter. Nih, contohnya ada ya. Itu nih Bapak kasih contoh. Hanya eksperimen. Nah, ini ya, ada ya. Hanya eksperimen, hanya kontrol, hanya tuntas, hanya belum tuntas, hanya sangat baik, terus hanya lebih dari atau sama dengan 475. Oke, nah caranya di sini ya, filter. Jadi kalian pilih judul baris judul tabel. Misalkan ini, kita pengen yang hanya eksperimen. Nah, yang ini ya, yang ini ya kita filter. Ini ada filter ya. Di bagian data juga gitu. Ini klik filter. Nah, nanti ada tambahan nih. Ya, ada kalau kalian perhatikan di sini ada tanda panah ke bawah ini. Gitu. Nah, jadi kalian tinggal klik ya baris judul tabel yang benar yang diperlukan. Misalkan kita hanya
eksperimen. Eksperimen tadi kan kodenya 1 ya. Jadi yang 2 ini kita hapus, kita klik hilangin. Nah, tinggal yang 1 aja yang tercentang, baru kita oke. Nah, jadi nanti dia hanya munculin yang 1. Gitu. Ya. Oke, contoh lagi ya. Ini kita bikin kopian lagi. Kita pindahkan salin, centang salinan, taruh sebelum ringkasan. Terus kasih nama hanya kontrol, gitu ya. Nah, sama tadi caranya. Ini terus kita filter, klik panahnya, kita hilangin centang yang satunya, sisain yang centang angka 2. Si oke. Nah, dia hanya akan menampilkan yang kelompok kontrol, kelompok 2. Itu. Terus ketuntasan, kan hanya siswa yang tuntas. Sama ya. Oke, kita bikin kopian lagi 1. Kita bikin ini buat salinan, taruh di sebelum ringkasan, oke. Kasih nama. Nah, hanya tuntas. Itu. Sama tadi. Ini bebas ya, mau klik manapun bebas ya. Klik filter. Terus di bagian ketuntasan itu di mana? Oh ini, kategori sini ya. Nah, di sini kita klik panahnya. Nah, ini kan pilihan nanti ya, tuntas belum tuntas. Hanya tuntas berarti yang belum tuntas kita hilangin centangnya, kita oke. Nah, ketahuan yang tuntasnya ya. Yang tuntasnya nih 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Gitu. Cuma itu yang tuntas. Gitu. Nah, yang lain-lainnya sama ya, silakan. Oke, satu lagi deh ya. Apa kasih contoh yang terakhir ini ya, yang post test. Ini kita klik kanan, buat salinan, taruh di sebelum ringkasan, kasih nama 75 lebih. Gitu. Nah, ini terus kita klik filter, terus kita pilih, kita hanya nyari yang post test ya, yang post test nih. Nah, kalau ini berarti satu-satu ya. Jadi ini kalau mau gampang ini bisa klik aja di sini yang pilih semua, nanti hilang semua ya. Nah, karena kita pengennya itu hanya menampilkan yang 75 ke atas, berarti kan dari sini. Ini centang gitu. Ini dicentang gitu ya sampai ke paling bawah. Baru di oke. Nah, jadi dia hanya menampilkan data yang post testnya itu minimal 75. Gitu. Oke, udah ya. Nah, untuk tugasnya sama seperti tadi, jadi tinggal di copy ya. Terus ringkasan, ya ringkasan. Oke, kalau ringkasan kita bikinnya di ini aja deh, di bagian data penelitian saja. Nah, kita pakai fungsi countifs ya. Jadi kita mau meringkas nanti jumlah siswa eksperimen yang tuntas berapa, kontrol yang tuntas berapa, eksperimen yang responnya sangat baik berapa, gitu ya. Terus siswa kontrol ya, kelas kontrol yang responnya baiknya berapa. Nah, karena kriterianya ada lebih dari 1, kita pakai countif yang pakai S. Gitu. Karena kriterianya kan ada 2. Pokoknya lebih dari 1 itu pakai ini. Kebetulan di sini kita 2. Artinya apa? Misalkan ini ya, kita pengen menghitung berapa banyak siswa yang kelas eksperimen tapi yang tuntas juga. Itu. Jadi dua kriteria gitu ya. Kriteria pertama dia harus kelas eksperimen atau kelompok eksperimen. Nah, kriteria kedua dia harus yang tuntas saja. Gitu. Nah, kita bikin di ujung sini saja. Nah, di sini ya, jumlah siswa eksperimen tuntas. Terus bikin lagi jumlah siswa kontrol tuntas.
terus jumlah siswa eksperimen respon sangat baik, terus jumlah siswa kontrol respon baik. Nah, oke. Nah, rumusnya tadi kita pakai count if ya, pakai S. Nah, jadi pakai kriteria range 1 ya, kriteria 1 dan lain-lain. Jadi lebih dari satu pakai ini ya. Jadi dia bisa banyak. Nah, kebetulan di sini kita hanya 2. Jadi yang dihitung berarti kan yang pertama apa? Dia eksperimen dulu. Dari mana lihatnya? Berarti dari sini. Nih ya, dari kelompoknya. Jadi ini kita blok. Gitu ya. Terus titik koma, kriterianya apa? Kriterianya 1. Gitu. Artinya yang kelompok eksperimen saja. Gitu. Baru titik koma lagi. Baru kemudian kriteria kedua. Kriteria kedua itu adalah yang tuntas, gitu ya. Berarti ada di bagian sini, ya ada ini ya. Ini kita hitung, kita blok dulu semua, gitu ya. Ini yang jadi acuan, titik koma, yang dicari apa? Tuntas, berarti karena pakai huruf ya kita harus tanda petik 2 ya, tuntas gitu. Nah, baru titik koma lagi, udah ya. Kalau masih ada ditambahkan lagi titik komanya gitu. Kalau enggak berarti titik komanya itu dihapus, kita tutup gitu ya. Oke, tadi ya kalau kita review rumusnya ini ya. Jadi yang dihitung itu rentang ini kita pengennya 1 ya. Terus rentang ini kita pengennya yang tuntas saja gitu. Tinggal di enter. Nah, ada 9 katanya. Ada 9 yang kelompok eksperimen dan tuntas gitu. Oke, terus apa lagi nih? Kontrol yang tuntas, berarti sama nih ya. Count ifs pakai S. Nah, kelompok kontrol berarti ada di bagian kelompok sini. Nih, blok sampai sini, titik koma, kontrol berarti 2 kodenya ya. Lalu titik koma lagi masuk kriteria kedua, kita yang tuntas sama nih. Nih, yang ini kita blok sampai sini. Titik koma, kita pengennya apa? Yang tuntas. Nah, baru tutup enter. Berarti tidak ada ya kelompok kontrol yang tuntas ya, 0 ternyata gitu ya. Oke, lanjut untuk yang berikutnya nih, yang count if s gitu ya. Eksperimen responnya sangat baik. Nah, eksperimen berarti berada di sini. Sama tadi titik koma 1 ya. Karena di eksperimen lalu titik koma lagi. Sangat baik itu di sini. Nah, ini ya kita blok terus titik koma kita kasih sangat baik. Nah, tutup enter. Oh, ada 9 ternyata. 8 ya. Nah, terakhir count ifs ya. Kontrol respon baik. Kelompok kontrol berarti di sini kelompoknya kriteria 2 terus baik itu berarti di sini. Titik koma kita ketik baik. Nah, tutup enter. Ada 9. Oke, gitu ya. Oke, terus menghitung rata-rata berdasarkan kriteria. Nih, average if ya. Jadi digunakan untuk menghitung rata-rata berdasarkan satu kriteria. Misalkan contohnya itu rata-rata proses kelompok eksperimen ya. Jadi di rata-rata jika. Nah,
Misalkan kita hanya ingin menghitung rata-rata post-test kelompok eksperimen saja, gitu. Nah, misalnya ini kita bikin lah satu ya. Kita bikin satu misalkan apa? Rata-rata post-test eksperimen. Oke. Nah, gini. Jadi kalau kalian baca ya, kalian pahami dulu deh ya fungsinya. Average if ya, berarti rata-rata jika. Gitu. Hitung rata-rata jika. Jadi ada kriteria tertentu. Ya. Jadi kita ibaratnya gini, logikanya kita meminta dia untuk menghitung rata-rata dengan kriteria tertentu. Misalkan apa? Kita suruh dia menghitung rata-rata post-test, tapi hanya eksperimen. Gitu. Nah, berarti gini ya, tadi rumusnya itu average if. Nah, gitu. Yang pertama range-nya berarti ya. Range-nya ini ya tadi ya. Kan kriterianya itu adalah kelompoknya, yaitu kelompok eksperimen. Ini kita blok dulu. Nah, baru kriterianya apa? Tadi ya, kriterianya kita pengen eksperimen aja. Oh, berarti kodenya satu tadi ya. Oke. Terus range-nya. Nah, range-nya ini berarti yang mau dihitung apa? Gitu ya. Data yang dihitung apa? Itu range-nya. Berarti tadi apa? Kita mau hitung post-test-nya. Nah, yang ini berarti. Di blok sampai sini. Baru kita tutup. Gitu ya. Jadi meskipun kita ngeblok itu semuanya, ya di dalamnya kan ada juga data kelompok kontrol, ya kan? Nah, tapi karena kita pakai kriteria tertentu, dia hanya akan menghitung rata-rata kelompok eksperimen saja. Meskipun yang kita blok itu semua. Nah, itu gunanya average if gitu ya. Oke, kita enter dapatnya 79,9. Kita pernah ngitung kayaknya ya, seingat Bapak ya sebelumnya. Ada enggak? Rata-rata ada enggak ya? Ada sih. Oh, tapi enggak ini ya. Oh, benar-benar. Rata-rata post test. Kayaknya kita menghitung rata-rata post test eksperimen. Bentar deh, post test. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Rata-rata post test eksperimen 79,9. Nih, sama ya. Tadi kalau kalian lihat tadi kalau kita pakai rumusnya average if, nih sama hasilnya. Nih ya, 79,9 pakai average if. Oke, bikin satu lagi ya, Pak. Di sini kalau kriterianya lebih dari satu, sama kayak tadi, tambahin S. Gitu ya. Nah, misalkan kita mau ngitung rata-rata post test siswa kelompok eksperimen, tapi yang tuntas. Itu jadi dua ya. Kriteria pertama dia harus eksperimen, yang kedua dia harus tuntas. Oke, gitu. Jadi gini, rata-rata eksperimen ya, eksperimen tuntas. Nah, gitu aja deh ya. Biar nggak panjang-panjang. Oke, rata-rata eksperimen tuntas berarti pakai average if pakai S. Nah, pertama tadi ya, kita pakai kriteria pertama. Kriteria pertama apa? Misalkan eksperimen. Nah, berarti pakai ini ya, sampai sini. Titik koma, kita pengennya eksperimen berarti satu. Ya, titik koma lagi, kriterianya sekarang. Nah, sorry, bentar, kebalik ya. Average range. Oh, range dulu. Nih, range dulu ya. Sorry. Range dulu. Berarti yang dihitung dulu. Yang dihitung dulu.
Yang dihitung apa? Oh, berarti post-test tadi ya. Nah, yang kita hitung post-test dulu berarti datanya dulu ya, nilainya dulu. Nah, baru kita pakai kriteria range. Nah, baru ini berarti. Nah, baru titik koma lagi, baru kriterianya. Kriterianya apa? Satu, untuk eksperimen. Gitu, baru titik koma. Nah, baru kriteria range 2. Nah, kriteria range 2. Kriterianya kan tadi range-nya kita pengennya tuntas aja ya. Berarti ada di tuntas aja. Nah, ini ya. Ini range-nya yaitu ya. Titik koma kriterianya. Kriterianya apa? Berarti ketik nih. Ya, tuntas gitu ya. Baru tutup. Nah, kita enter. Nah, di sini ya. Ketemu rata-rata. Rata-rata nilai siswa yang kelompok eksperimen aja dan itu pun yang tuntas aja. Begitu. 80,56. Oke, contohnya lagi misalkan rata-rata gen siswa kelompok kontrol yang belum tuntas. Oke, tambah satu lagi deh ya. Berarti ini rata-rata gain kontrol belum tuntas, belum tuntas. Oke. Berarti tadi ya, pakai average if pakai S karena kriterianya 2. Nah, ingat tadi ya, kalau di sini susunannya berarti average range dulu. Artinya apa? Yang mau dihitung dulu gitu. Rata-rata gain. Nah, berarti gain gitu ya. Gainnya dulu. Itu yang kita masukin. Baru kemudian kriterianya. Kriterianya apa? Kita pengennya kan rata-rata gain siswa kelompok kontrol. Ini kriteria ya, kontrol ya. Nah, berarti ada di bagian sini. Nih, dengan kita pengennya kontrol aja, berarti 2 aja gitu ya, kelompok kontrol. Kode 2. Nah, baru kita masuk ke kriteria range yang kedua. Kita pengen yang belum tuntas aja. Belum tuntas aja berarti di sini. Range-nya dari sini sampai sini. Titik koma, baru kita kasih prasyaratnya tadi. Kita pengen yang belum tuntas gitu ya. Nah, ini belum tuntas. Oke, udah ya. Nah, baru kita enter. Nah, nih ketahuan ya. Rata-rata gain kelompok kontrol yang belum tuntas 18,6. Oke. Nah, kemudian ini ya. Ini terakhir ya. Belum. Setelah apa? Sebelum kalian nanti menulis interpretasi. Oke, gitu. Nah, membulatkan ya, membulatkan pakai round ya. Jadi hasil rata-rata dan standar deviasi itu biasanya kan angkanya banyak nih di belakang koma. Contohnya ini ya. 80,55556 gitu ya. Nah, itu gunanya kita bulatkan ya, biar gampang dibulatkan pakai fungsi round gitu ya. Misalkan apa? Kita mau membulatkan data penelitian E2 sampai E21 rata-ratanya. Berarti apa tuh? Oh, pretest gitu ya. Ya, rata-ratanya nih. Gitu. Nah, terus di sini kalau kalian lihat ya, di sini ada angka 2. Nah, angka 2 ini itu hasilnya itu oke, tadi angka 2 di sini itu artinya apa? Itu artinya komanya. Sorry komanya lagi. Angkanya. Nah, angka di belakang koma yaitu 2.
gitu ya, sampai 2 angka. Jadi ini kalian bisa setting ya, mau berapa angka. Nah, misalkan ya, kita bikin di sini deh. Nah, pembulatan rata-rata pretest ya, pretest. Oke, nah berarti kan kita pakai round. Yang di round itu adalah rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata ini pretest ya. Nih. Nah, terus kita tutup dulu average-nya ya. Nah, baru titik koma 6 digit ya nih, digit numbernya. Jadi kita tadi pengennya misalkan dua angka di belakang koma, ya udah angka 2. Baru kita tutup. Nah, kita enter. Nah, hasilnya nanti ketahuan nih. 49,15 gitu ya. Jadi dia akan membulatkan sampai dua angka di belakang koma. Karena kita tadi settingnya 2. Oke, misalkan satu lagi ya. Nah, misalkan pembulatan apa nih? Rata-rata post test eksperimen. Berarti rata-rata post test eksperimen. Oke. Sama tadi berarti pakai round baru average. Nah, ini nggak apa-apa ya. Memang dia bisa digabung beberapa rumus di dalamnya ya. Jadi maksudnya nih yang dibulatkan adalah rata-ratanya. Rata-rata apa? Rata-rata post test. Nah, terus ini ya. Kita kan tadi nggak hanya merata-ratakan post test, tapi post test yang dirata-ratakan itu hanya kelompok eksperimen. Oke, berarti ada prasyarat tertentu lagi di sini. Nah, jadi rumusnya ini bukan cuma average, tapi average if ya. Oke, average if berarti range-nya dulu nih, range-nya berarti yang ini ya. Nih, karena kan kita nanti hitungnya hanya eksperimen aja di sini acuannya ya. Oke, terus kriterianya apa? Tadi kriterianya satu ya untuk eksperimen, lalu range yang dihitung, post test tadi ya. Oke, post test. Nah, gitu. Kita tutup. Baru jadi rumus average if-nya sini ya, segini. Nah, itu rumus average if. Sudah selesai. Baru kita lanjutkan rumus untuk round-nya. Nih ya, number-nya gitu ya. Terus 6 digit. Nah, average if. Berarti kita titik koma. Oke, gitu ya. Baru itu jadi itu numbernya ya. Nih, yang ini numbernya nih, segini. Itu masuk numbernya, titik koma, baru 6 digitnya tadi kita pengennya 2. Ya. 2 angka di belakang koma. Kita tutup, baru kita enter. Dapatnya 79,9. Nah, kok cuma satu? Nah, tadi ya. Ingat ya bahasanya di sini sampai 2 angka. Nah, jadi maksudnya angka 2 itu maksimal ya. Jadi kalau misalkan ternyata setelah dia rata-rata, setelah dia hitung ternyata angka di belakang komanya cuma satu, ya udah satu aja gitu. Nggak dibuat jadi 2 seperti ini contohnya ya. Oke, nah untuk tabel ringkasan nanti silakan dibikin sendiri ya. Seperti ini. Nah, ini acuannya seperti ini. Nah, ini nanti gunanya ya, kita bisa di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai pivot table dan pivot chart gitu ya. Sama grafik nanti. Nah, interpretasi ya. Nah, untuk interpretasi itu kalian nanti tujuannya adalah menjelaskan hasil perhitungan ya. Jadi bukan cuma nyalin angka dari tabel gitu ya. Nah, jadi strukturnya gini ya. Kelengkapannya gitu ya atau kelayakan data. Terus misalkan membandingkan gitu ya. Terus bandingkan lagi hasil post test. Bandingkan lagi gennya.
terus ketuntasannya gimana, respon siswa gimana, sama batas interpretasi. Nah, jadi ini struktur interpretasi yang dimaksud ya. Nah, ini contohnya. Nih misalkan ya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh data pretest, post-test, dan angket telah terisi serta tidak terdapat nilai di luar rentang yang ditetapkan. Nah, itu mengenai kelengkapan dan kelayakan data. Terus, secara deskriptif, kemampuan awal kelompok eksperimen dan kontrol dapat dibandingkan melalui rata-rata pretest. Tadi ya, jadi membandingkan kemampuan awal kedua kelompok. Setelah pembelajaran, rata-rata post-test dan gain kelompok eksperimen tampak lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Nah, itu membandingkan post-test. Ya. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan juga lebih banyak pada kelompok eksperimen. Nah, itu untuk membandingkan tadi ya penjelasan mengenai ketuntasan. Terus respon siswa pada kelompok eksperimen secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Nah, itu mengenai respon. Ya, meskipun demikian, perbedaan tersebut masih bersifat deskriptif dan belum menunjukkan signifikansi statistik. Jadi itu mengenai batas interpretasi. Maksudnya gimana? Ini ya. Jadi karena yang kita hitung itu hanya secara deskriptif, jadi kita belum bisa memastikan atau menyimpulkan secara akurat. Jadi kita membatasi diri ya. Jangan langsung bilang ini terbukti berpengaruh signifikan atau misalkan hipotesisnya diterima atau misalkan kalau bereksperimen terbukti lebih baik gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Itu harus dihindari. Nah, karena kita masih deskriptif, jadi bahasanya tuh seperti ini. Misalkan ya, secara deskriptif rata-ratanya lebih tinggi rata-rata eksperimen misalkan gitu ya. Nah, data menunjukkan adanya peningkatan skor. Jadi bahasanya ya dibatasi ya. Karena kita hanya tadi Bapak ulang lagi hanya menghitung data secara deskriptif, jadi tidak boleh menyimpulkan bahasanya itu ya. Nih, yang ini gitu ya, potensi terima gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu ya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk praktikum tadi sama ya tugasnya. Silakan di sini baca praktek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Termasuk yang tugas mandiri. Sini ya. Nah, oke gitu. Untuk yang refleksi, nah untuk refleksi ini kalian silakan dicatat sendiri saja di buku catatan masing-masing. Ini tidak dikumpul ya. Yang dikumpul itu hanya data file berbentuk Excel. Gitu ya. Nah, ini ya tadi. Minimal isinya ini minimal. Gitu ya. Nanti jangan lupa juga kasih nama ya seperti ini ya nama filenya. Pertemuan 11 nama NIM gitu. Oke. Baik, sudah selesai. Baik ya. Kita tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salailah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.